Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan sorogan kitab Al-Hakamus Sultaniyah karangan Al-Mawardi. Sudah sampai pada Al-Babus Sadis atau bab yang ke-6. Al-Babus Sadisu fi wilayatil qadha. Bab ke-6 tentang jabatan qadhi atau hakim. Wala yajuzu ay yuqallada al-qadha'u illa man takamalat fihi syurutuhu allati yasihhu ma'aha taqliduhu wa yanfudu biha hukmuhu wa hiya sab'atun. Jadi, untuk menduduki jabatan qadhi, seorang qadhi harus memenuhi syarat-syarat, yaitu untuk memangku jabatan, yaitu harus memenuhi syarat-syarat 7 syarat. Apa itu 7 syarat? Fasyartul awwalu minha ayyakuna rajulan wa hadha asyartu yajma'u sifataini al-bulughu wa dzukuriyah. Jadi syarat yang pertama adalah seorang qadhi harus dia itu seorang laki-laki atau pria. Syarat ini mencakup 2 sifat, yaitu dia adalah balik dan dia adalah ad-dzukuriyah atau dia laki-laki. Jadi kalau dalam konteks modern mungkin banyak dikritik orang. Kenapa? Karena dalam dunia modern sekarang ini sudah banyak diangkat hakim-hakim dari jenis kelamin perempuan. Namun kita lanjutkan lagi bacaan kita. Saya ulangi. Fasyartul awwalu minha ayyakuna rajulan wa hadha syartu yajma'u sifataini al-bulugha wa dzukuriyata. Fa amal bulughu fa inna ghairal balighi la yajri alaihi qalamun wa la yata'allaqu bi qawlihi ala nafsihi hukmun wa kana aula alla yata'allaqa ala ghairihi hukmun. Jadi syarat balik ini disyaratkan karena seseorang yang belum balik itu belum mukallaf dan dirinya tidak terbebani oleh hukum, maka balik itu menjadi syarat. Wanita, ya, ini tentunya tidak dalam kategori syarat yang pertama ini. Ini saya lanjutkan. Wa ammal mar'atu falinaqsin nisa'i an rutabil wilayati wa in ta'allaqa bi qaulihinna ahkamun. Wa qala Abu Hanifah yajuzu an taqdiya al mar'atu fi ma tasihhu fiha syahadatuha wa la yajuzu an taqdiya fi ma la tasihhu fihi syahadatuha. Jadi seorang wanita tidak diperbolehkan untuk memangku jabatan qadhi ini karena dalam diri seorang wanita itu ada kekurangan yang secara alami dimiliki oleh wanita itu untuk menduduki jabatan qadhi. Lah bagaimana kemudian pendapat para ulama? Para ulama mengatakan waqala Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berkata bahwa wanita boleh menjadi qadhi dalam perkara yang mana dalam perkara tersebut itu membutuhkan persaksian seorang wanita. Namun wanita tidak boleh memangku jabatan qadhi dalam persoalan yang di sana tidak ada persaksian perempuan. Nah, ini pendapat Abu Hanifah. Wa syadza
Wa syadda Ibnu Jarir At-Tabari fajawwaza qada'aha fi jami'il ahkami wala i'tibara bi qaulin yarudduhu al-ijma'u ma'a qaulillahi ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. An-Nisa ayat 34. Berbeda dengan Abu Hanifah, Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu memiliki pendapat ya, yang bertentangan dengan para fuqaha pada umumnya. Ibnu Jarir membolehkan perempuan untuk menjadi qadhi dalam seluruh bidang hukum. Ya. Jadi fajawwazaha fi jamil ahkam. Jadi Ibnu Jarir fajawwazaha qada'aha fi jamil ahkam. Akan tetapi pendapat Ibnu Jarir At-Tabari ini itu bertentangan dengan ijma' para ulama, di mana para ulama memiliki pegangan firman Allah, yaitu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Ya. Demikian. Saya lanjutkan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Ayat ini qat'iyud dilalah, tetapi dalam implementasinya ini sering menjadi perdebatan di kalangan para pemikir modern, ya. Terutama di sini banyak para feminis yang seakan-akan menolak tentang hegemoni perempuan, hegemoni ar-rijal atas an-nisa. Yakni fil aqli war ra'yi falam yujiz ayyakumna 'alar rijal. Maksudnya bima faddalallah di sini adalah bahwa kaum laki-laki, ya, kaum laki-laki itu dianggap memiliki kelebihan dalam kekuatan pendapat. Sedangkan perempuan tidak. Oleh karena itu, kaum perempuan tidak diperkenankan menjadi pemimpin. Baik. Fi wilayatil qadha. Lalu kemudian yang kedua, syarat yang kedua. Kita lanjutkan lagi. Wasyartus tsani. Ini ya. Syarat yang kedua. Wasyartus tsani, syarat yang kedua, wa huwa majma'un ala i'tibarihi wa la yuktafa fihi bil aqli alladhi yata'allaqu bihi at-taklifu min ilmihi bil mudrakati daruriyati hatta yakuna sahihat tamyizi jayyidal fatinati ba'idan anis sahwi wal ghaflati yatawassalu bidakaihi ila idahi ma ashkala wa fasla ma a'dola. Jadi syarat kedua adalah kemampuan akal, yang mana bahwa kemampuan akal ini telah disepakati sebagai syarat mutlak oleh seluruh ulama bagi siapa saja laki-laki yang ingin menduduki jabatan sebagai qadhi. Kemampuan akal ini tidak cukup hanya dengan kemampuan akal yang biasa-biasa saja, tapi ia harus memiliki pengetahuan yang baik, cerdas, dan juga dia memiliki tidak mudah lupa. Dengan kecerdasan itu, seorang hakim, seorang laki-laki tersebut, dia dapat menjelaskan apa yang sulit itu menjadi mudah, dan apa yang rumit itu menjadi terselesaikan. Jadi ini adalah syarat yang kedua.
Kemudian selanjutnya syarat yang ketiga ya, wasyartus salis. Wasyartus salisu al-hurriyatu. Syarat yang ketiga adalah berstatus merdeka. Nah, sekarang di dunia modern semua orang sudah merdeka karena dunia modern tidak ada perbudakan. Wasyartus salisu al-hurriyatu. Li'anna naqsal abdi an wilayati nafsihi yamna'u min in'iqati wilayatihi ala ghairihi. Wa li'anna ar-riqqa lamma mana'a min qabuli syahadati kana aula ayyamna'a min nufudil hukmi wan iqadil wilayati. Wa kadzalika al-hukmu fi man lam takmul hurriyatuhu minal mudabbiri wal mukatibi wa man ruqqa ba'duhu wa la yamna'uhu ar-ruqqu wa la yamna'uhu ar-riqqu ayyuftiya kama la yamna'uhu ar-riqqu ayyarwiya bi'adamil wilayati fil fatawa war riwayati wa yajuzu lahu idza ataqa ayyaqdiya wa in kana alaihi wala'un li'anna nasaba ghairu mu'tabarin fi wilayatil hukmi. Jadi syarat yang ketiga bahwa pemangku jabatan qadhi itu harus berstatus merdeka. Mengapa? Karena orang yang merdeka itu dia akan memiliki kemampuan yang melebihi dari seorang hamba sahaya. Orang yang merdeka itu memiliki dirinya sendiri, ya. Sementara kalau seorang budak itu dia terhalang untuk menjadi pejabat atas orang lain. Status budak itu menghalangi dia untuk dapat memberikan persaksian. Tentu saja dia tidak bisa menjadi memangku jabatan sebagai hakim. Hukum ini juga berlaku bagi orang yang tidak sempurna kemerdekaan individualnya seperti al-mudabbar atau mukatab. Mudabbar itu adalah seorang hamba sahaya yang pemerdekaannya itu tergantung atau digantungkan dengan kematian tuannya. Sedangkan kalau mukatab adalah seorang hamba sahaya yang dijanjikan akan dimerdekakan oleh tuannya dengan syarat ia harus menyediakan sejumlah tebusan. Jadi mudabbar dan mukatab itu juga tidak boleh menjadi hakim. Sementara itu, status budak atau hamba sahaya itu juga tidak mampu atau dirinya itu tidak memiliki otoritas untuk memberikan fatwa. Dia juga tidak boleh meriwayatkan hadis. Untuk berfatwa dan menyampaikan hadis tentu saja ditolak. Oleh karena itu, seorang yang tidak merdeka itu tidak boleh menjadi hakim. Jadi untuk syarat yang ketiga ini, seorang hakim dia harus berstatus merdeka. Bisa saja bahwa status merdeka di sini kalau dikontekstualisasi dia tidak terikat dengan perjanjian politik tertentu oleh pejabat yang lain sehingga dia tidak memiliki kebebasan untuk menjadi seorang qadhi. Selanjutnya adalah syarat yang keempat. Syarat yang keempat. Wa syartur rabi' adalah al-islamu likaunihi syartan fi jawazi syahadati ma'a qaulillahi ta'ala wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Surat An-Nisa ayat 141. Jadi syarat keempat adalah bahwa seorang yang memangku jabatan hakim atau qadhi dia harus beragama Islam. Karena hal itu merupakan syarat untuk bolehnya kesaksian sebagaimana firman Allah
wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan Allah tidak sekali-kali memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. An-Nisa ayat 141. Kita lanjutkan. Wala yajuzu. Wala yajuzu ayyuqalladal kafiru al-qada'a 'alal muslimina wala 'alal kuffar. Qala Abu Hanifah yajuzu taqliduhu al-qada'a baina ahli dinihi wa hadha wa in kana urful wulati bi taqlidihi jariyan fa huwa taqlidu za'amatin wa ri'asatin wa laisa bi taqlidi hukmin wa qada'in wa innama yalzamuhum hukmuhu li'iltizamihim lahu la luzumihi lahum wa la yaqbalu al-imamu qawlahu fima hakama bihi bainahum wa idam tana'u min tahakumihim ilaihi lam yujbaru alaihi wa kana hukmul islami alaihim anfada. Jadi orang kafir itu tidak boleh menjadi atau tidak boleh menjabat sebagai hakim atas kaum muslim, juga atas orang kafir. Wala yajuzu ayyuqalladal kafiru al-qada'a 'alal muslimin wala 'alal kuffar. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa orang kafir itu boleh saja diangkat menjadi hakim bagi orang yang seagama dengannya. Meskipun dalam aturan pengangkatan jabatan qadhi, orang kafir boleh diangkat sebagai pejabat. Namun pengangkatan mereka sebagai qadhi itu merupakan pengangkatan dari golongan kafir, bukan pengangkatan sebagai hakim negara. Kira-kira begitu. Ketundukan orang-orang kafir atas keputusan hukum pejabat yang diangkat sebagai hakim itu karena mereka memilih dan tunduk kepada keputusan negara. Bukan karena memiliki kekuatan untuk memutuskan hukumnya. Oleh karena itu, kasus-kasus ya dalam pengadilan atas orang Islam itu tidak boleh ditangani oleh orang yang tidak beragama Islam. Kesimpulannya bahwa orang kafir itu tidak boleh menjadi hakim atas persoalan orang Islam. Nah, ini kalau menurut Imam Abu Hanifah. Demikian. Lalu selanjutnya adalah wasyartul khamis. Oke. Syarat yang kelima. Apa itu? Wasyartul khamis, syarat yang kelima adalah al-adalatu. Keadilan itu merupakan syarat ya, yang harus dimiliki oleh jabatan qadhi atau hakim. Apa yang dimaksud dengan al-adalatu? Wahiyya mu'tabaratun fi kulli wilayatin wal adalatu ayyakuna sadiqal lahjati zahiral amanati afifan anil maharimi mutawakkiyan al ma'asim ba'idan minar raibi ma'munan fir ridha wal ghadabi musta'milan limuru'ati mislihi fi dinihi wa dunyahu. Fa idza takamalat fihi fa hiya al-adalatu allati tajuzu biha syahadatuhu wa tasihhu maha wilayatuhu. Wa in harama minha wasfun muni'a minasyahadati wal wilayati falam yusma' lahu qaulun wa lam yanfud lahu hukmun.
Jadi syarat kelima bagi jabatan qadhi adalah dia harus adil. Adil itu bermakna bahwa dia memiliki lisan yang fasih dalam berbicara, dia memiliki amanah dalam menjaga dirinya dari perbuatan haram, menjauhi perbuatan tercela, ya, jauh dari perilaku buruk, kemudian dia tidak mudah marah, dan dia menjaga kewibawaan atau harga dirinya, ya, baik di dalam hal urusan agama maupun dalam urusan dunia. Jika hal-hal tersebut terpenuhi dalam diri seorang qadhi atau hakim, maka ia memiliki kredibilitas sebagai adil, memiliki keadilan yang mana persaksiannya itu diterima dan dia sah untuk menjabat sebagai hakim. Lalu bagaimana kalau seseorang calon hakim itu tidak memiliki sifat-sifat tersebut? Nah, tentu saja dia tidak boleh diangkat menjadi hakim, bahkan persaksiannya pun juga tidak sah untuk diperdengarkan. Baik, lalu bagaimana selanjutnya? Selanjutnya adalah wasyartus sadis, syarat yang keenam. Apa itu syarat yang keenam? Syarat yang keenam adalah wasyartus sadisu as-salamatu fis sam'i wal basari. Syarat yang keenam adalah dia memiliki pendengaran dan penglihatan yang sempurna. Ya, pendengaran dan penglihatan yang sempurna. Ini merupakan syarat yang keenam. Kenapa? Liyasihha bihi ma isbatul huquqi wa yufarriqu bainat talibi wal matlubi wa yumayyizal muqir minal munkir liyatamayyaza lahu al haqqu minal batil wa ya'rifa al muhiqqa minal mubtili fa in kana dhariran kanat wilayatuhu batilatan wa jawazaha Malik kama jawaza syahadatuhu wa in kana asamma fa'ala al ikhtilafi al madhkur fil amanah fa amma salamatul a'dha fa ghairu mu'tabaratin fihi wa in kanat mu'tabaratan fil imamati fayajuzu ayyaktiya wa in kana muq'adan dza zamanatin wa in kanat as-salamatu minal afati ahyaba lidawil wilayati. Jadi seorang calon hakim itu harus memiliki pendengaran dan penglihatan yang sempurna. Dengan pendengaran dan penglihatannya itu, dia mampu menetapkan hak-hak di antara manusia dan mampu membedakan mana pihak penuntut dan pihak yang dituntut, membedakan pihak yang mengingkari, membedakan pihak yang benar, dan membedakan pihak yang salah. Lalu bagaimana ketika seorang hakim itu mengalami kebutaan? Maka ketika seorang hakim di tengah jabatan ia tiba-tiba tidak salamatus sam'i wal basar, tidak selamat penglihatan dan pendengarannya, maka jabatan hakim itu otomatis dia batal. Namun demikian, Imam Malik dan madzhab Malikiyah itu membolehkan bagi seorang hakim meskipun dia buta. Sebagaimana ia memperbolehkan persaksian seorang yang buta. Jika ia tuli, ini terdapat perbedaan pendapat. Sebagaimana masalah tuli buta ini juga pernah dibahas di bab yang pertama tentang fi akdil imamah, tentang jabatan kepala negara. Kesempurnaan anggota tubuh tidak menjadi syarat dalam jabatan hakim ini, tetapi dia menjadi syarat mutlak
bagi jabatan kepala negara. Ini kalau menurut Imam Malik. Ia boleh memutuskan hukum meskipun ia tidak meskipun ia seorang yang buta. Walaupun demikian, seorang hakim itu lebih diutamakan ya kepada calon yang sempurna pendengaran dan penglihatannya. Jadi kalau misalnya ada seleksi calon hakim, ya salamatu assalamatu fis sam'i wal basar, calon hakim yang pendengarannya sehat, penglihatannya sehat itu lebih diutamakan daripada calon hakim yang pendengaran dan penglihatannya tidak sehat. Selanjutnya adalah syarat yang ketujuh. Ini. Wasartu sabi'u ayyakuna aliman bil ahkami syar'iyyati wa ilmuhu biha yastamilu ala ilmi usuliha wal irtiyadi bi furu'iha. Jadi syarat ketujuh bahwa seorang hakim atau qadhi ia memiliki pengetahuan tentang hukum syariat secara mapan dan dia juga menguasai ilmu usul dan juga cabang-cabangnya. Selanjutnya kita buka di halaman selanjutnya. Wa usulul ahkami fis syar'i arba'atun. Pokok-pokok hukum di dalam syariat Islam itu ada 4. Ya. Yang pertama, ahaduha ilmuhu bi kitabillahi azza wa jalla alal wajhil ladzi tasihhu bihi ma'rifatu ma tadammanahu minal ahkami nasikhan wa mansukhan wa muhkaman wa mutasyabihan wa umuman wa khususan wa mujmalan wa mufassaran. Yang pertama bahwa ia menguasai kitab Allah dan semua kandungan-kandungan hukum Allah di dalam Al-Quran, mengetahui ulumul Quran seperti nasih mansuh, muhkam mutasyabih, am, khas, mujmal, dan mufassar. Wasani yang kedua, ilmuhu bi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-sabitati min aqwalihi wa af'alihi wa turuki maji'iha fit tawaturi wal ahadi was sihhati wal fasadi wa ma kana an sababin au itlaqin. Jadi yang kedua memiliki pengetahuan tentang hadis sunnah Rasulullah yang sabit ya, seperti aqwal Rasulullah, af'al Rasulullah yang mutawatir, yang ahad, yang sahih, yang rusak, dan juga hadis yang datangnya berdasarkan suatu sebab dan hadis yang datangnya tanpa sebab. Hadis yang di situ ada asbabul wurud dan tidak ada asbabul wurud. Alal itlaq. Lalu kemudian wasalisu ilmuhu bi ta'wilis salafi fi ma ijtama'u alaihi wahtalafu fihi liyatba'al ijma'a wa yajtahida bi ra'yihi fil ikhtilaf.
Yang ketiga adalah mengetahui tentang takwil ulama-ulama salaf, apa yang mereka sudah sepakati dan apa yang mereka perselisihkan, belum mencapai kesepakatan, sehingga ia dapat mengetahui mana yang telah disepakati oleh ulama-ulama salaf dalam ijtihad mereka, pemikiran mereka, dan mana-mana masalah-masalah yang masih diperselisihkan oleh ulama salaf. Kemudian yang keempat, ya, ilmuhu bil qiyasi al mujibi li raddil furu'i al maskuti anha ilal usulil mantuqi biha wal mujma'i alaiha hatta yajida tariqan ilal ilmi bi ahkamin nawazili wa tamyizil haqqi minal batili fa idza ahata ilmuhu bi hadhil usul al arba'ah fi ahkamis syari'ati sara biha min ahli al ijtihad fid din wa jaza lahu ay yuftiya wa yaqdiya wa jaza lahu ay yastaftiya wa yastaqdiya wa in akhalla biha aw bi syai'in minha kharaja min ayyakuna min ahli ijtihadi falam yajuz ayyuftiya wala ayyaqdiya. Jadi yang keempat, bahwa dia memiliki pengetahuan yang sempurna tentang qiyas, mengetahui cabang-cabangnya, ya. Dia juga mengetahui tentang nas-nas yang telah disepakati oleh para ulama, sehingga ia dapat mengetahui bagaimana hukum-hukum itu dibuat, dan dia mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kira-kira itu dulu, nanti kita lanjutkan sorogan kita dalam sesi berikutnya. Silahkan untuk dicermati, sengaja ini saya bacakan cepat. Semoga para mahasiswa dan para pendengar yang lain bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.